Chaos eksklusif Manchester United, The Lord Devils, official merchandise starting 11. Order sekarang, klik link di deskripsi. When they're down, when they are tested, they find a way to win. Tugas Ruud van Nistelrooy menggantikan sementara Erik ten Hag telah selesai. Baru-baru ini Van Nistelrooy meninggalkan Carrington usai pelatih tetap Manchester United yang baru Ruben Amorim tiba. Meski hanya menghadapi tim-tim kelas teri, namun catatan tetaplah catatan. Selama dilatih Ruud van Nistelrooy, MU tak terkalahkan. Apa yang sudah dilakukan pria yang akrab disapa Rudy itu seolah deja vu dari era-era sebelumnya, di mana United tampil bagus kala ditukangi pelatih sementara. Ya, MU itu aneh. Dilatih pelatih sementara, mereka jago. Tapi giliran yang melatih adalah pelatih tetap, tak lebih bagus dari Persingangawi. Hal ini sudah berkali-kali terulang di Manchester United. Bagaimana kisahnya? Mari kita bahas. Namun sebelum itu jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari Starting 11 Story. Ujung Oktober 2024 lalu, Erik ten Hag hanya bisa pasrah menelan kenyataan bahwa ia harus keluar dari Old Trafford. Tidak ada lagi kepercayaan diri di tubuh tim maupun ten Hag. Keyakinan bahwa manajemen masih menaruh percaya padanya ambruk. Kekalahan dari West Ham yang sedang bapuk setengah mampus tak bisa ditolerir lagi. Tidak ada kata lain bagi ten Hag selain pergi. Kursi pelatih sementara diisi oleh asistennya Ruud van Nistelrooy. Rudy akan mengisi kekosongan pelatih sampai Manchester United menemukan pengganti. United ternyata cepat menemukannya. Sosok Ruben Amorim, pelatih Sporting CP, dipilih untuk menanggung beban berikutnya. Alhasil, Rudy hanya akan melatih di beberapa laga saja. Namun ya, namanya saja legenda. Rudy memegang teguh profesionalitas dan mengikatnya dengan kecintaan pada United. Ia berjanji akan memberikan yang terbaik selama duduk di kursi pelatih sementara. Ruud van Nistelrooy menahkodai Manchester United di laga melawan Leicester City di dua turnamen yang berbeda. MU asuhan Rudy pun mengalahkan jawara Liga Inggris 2016 itu 2 kali. Skornya telak pula. Van Nistelrooy juga membawa setan merah meraih kemenangan perdananya di kompetisi Eropa musim ini. Bermain di depan pendukungnya sendiri, 2 gol Amad Diallo membenamkan PAOK FC. Di Liga Inggris, MU asuhan Rudy juga menahan imbang Chelsea. Itu kelihatan biasa saja, tapi The Blues musim ini lagi ngeri-ngerinya cuy. Lihat saja di tabel klasemen, Chelsea yang di posisi 3 jaraknya sangat jauh dari MU yang berada di bawah Bournemouth. Jika ditotal, Ruud van Nistelrooy memimpin United dalam 4 laga dan tak satu pun menelan kekalahan. Ini sekali lagi deja vu bagi Manchester United. Setan merah pernah mengalami hal serupa, tepatnya ketika dilatih sementara oleh Michael Carrick. Mari kita mundur sejenak di ujung tahun 2021. November tahun tersebut MU memecat Ole Gunnar Solskjaer sebagai manajer setelah kekalahan menghinakan atas Watford. Seruan untuk memecat Ole sendiri sudah menggema jauh-jauh hari. Carrick yang jadi asistennya pun menggantikan sementara. Di tengah gejolak isu soal siapa pengganti Ole, disitulah Carrick bekerja. Ketenangan dan kejelian sewaktu jadi gelandang dimanfaatkan ketika menjadi pelatih sementara. Carrick memimpin selama 12 hari saja. Di 12 hari itu MU melakoni 3 laga. Hebatnya tak satu pun kalah. Di 3 laga itu 2 kali United memetik kemenangan dan sekali imbang. Carrick melatih saat United menempeleng Villarreal di markasnya sendiri di fase grup Liga Champions tahun 2021. Kemenangan ini sekaligus membuat Carrick menciptakan rekor. Menurut Opta, Carrick menjadi manajer Inggris yang memenangi pertandingan pertamanya saat menangani Manchester United sejak 1931. Carrick memecahkan rekor yang sudah bertahan 90 tahun. Kiprah Carrick juga diwarnai dengan kemenangan atas Arsenal.
Sayangnya Carrick tak mau bertahan lebih lama di United, termasuk ketika manajer baru Ralf Rangnick datang. Nah, untuk Rangnick sendiri agak sulit ditentukan apakah ia manajer interim atau bukan. Pada waktu itu, kalau tidak salah, MU ingin menjadikan Rangnick direktur olahraga. Namun karena kandidat untuk mengisi kursi manajer belum ada, Rangnick mengambil alih sementara. Mungkin Rangnick cocok disebut manajer semi tetap. Ralf Rangnick bertahan cukup lama, sekitar setengah musim. Tapi jangankan naik jabatan, diberi kesempatan menjadi manajer semi tetap saja, Rangnick tak kuasa. Di laga pertama, betul bahwa Rangnick membawa United mencuri kemenangan atas Crystal Palace. Tetapi setelah itu isinya cuma kekacauan. Rangnick yang punya persentase kemenangan hanya 32,29%, menurut Forbes jauh lebih rendah dari manajer United sebelumnya. Pelatih yang dijuluki bapak gegenpressing itu malah menyebabkan MU finish di posisi 6 di Premier League, terlempar dari FA Cup oleh Middlesbrough, dan didepak Atletico Madrid di UCL. Rangnick pun malah tidak melanjutkan pekerjaannya di Manchester United. Setan Merah lalu menunjuk Erik ten Hag sebagai manajer tetap. Tak perlu dijelaskan lagi betapa kempas-kempisnya MU dilatih ten Hag. Yang lebih ironis pernah dialami oleh Gunnar Solskjaer. Banyak yang bilang Ole lebih baik menjadi pelatih sementara daripada menjadi pelatih tetap. Kenyataannya, ditunjuk menjadi pelatih tetap, MU asuhan Ole lebih sering dicibir. Di era Ole sebagai manajer tetap, Setan Merah acap kali digampar oleh tim-tim kecil seperti Everton, Cardiff City, Bournemouth, Watford, Astana, Leicester, hingga AS Roma. Tak mengejutkan jika poin rata-rata yang diperoleh Ole ketika menjadi pelatih tetap United hanya 1,79 menurut Transfermarkt. Padahal waktu jadi pelatih sementara, duhai sedap sekali MU asuhan Ole. Itu terjadi pada tahun 2018, kala itu United memecat Jose Mourinho yang walaupun juara Liga Eropa, dianggap tidak cukup baik. Mourinho hanya bisa menulari rasa pesimisme di ruang ganti. Ia dianggap hanya membuat para pemain jengkel dan frustasi. Ole yang bukan asisten Mo diangkat jadi caretaker manager. Pada saat itu Ole membangun tim dengan Paul Pogba sebagai porosnya. Di masa-masa akhir kepemimpinan Mourinho, Pogba tak terpakai. Padahal menurut Ole, Pogba adalah aset bagi United. Apalagi kepemimpinan Ole sebagai manajer sementara bertepatan dengan Pogba yang baru meraih Piala Dunia. Seketika dalam 11 laga pertama dilatih sementara Ole, MU tidak terkalahkan. Dari segi poin per laga, Ole versi pelatih sementara lebih baik dari Ole versi pelatih tetap, yakni 2,32 menurut Transfermarkt. Tua pelatih sementara juga pernah dialami Ryan Giggs. Cerita ini dimulai ketika David Moyes dipecat. Manajer yang dijuluki The Chosen One itu mungkin dipercaya Sir Alex, tapi tidak dengan keluarga Glazer. Selama melatih, Moyes hanya menelurkan rekor-rekor negatif. Dari rekor kandang terburuk sejak 1978, poin terendah dalam sejarah Liga Inggris, dan gagal lolos ke UCL, itu cukup membuatnya dipecat. Lalu Ryan Giggs menggantikan sementara. Namun statusnya adalah pemain manajer. Ia menjadi pemain manajer pertama Manchester United. Tapi hanya di laga menghadapi Hull City saja, Giggs menjalani 2 peran sekaligus. Di 3 laga sisanya, Giggs menjadi manajer sementara penuh. Selama itu, MU hanya kalah sekali saja, yakni menghadapi Sunderland. Setelah 4 laga, Giggs beralih menjadi asisten manajer. Itu ketika MU mendapat pelatih tetap Louis van Gaal. Nah, sindrom bapuk di tangan pelatih tetap pun bekerja lagi. MU kurang menggigit di tangan Van Gaal. Belum lagi Van Gaal merantai para pemain dengan taktik pakem. Hal itu pun membuat United kurang agresif dan ujungnya seret gol. Lihat saja di musim 2015-2016. MU memang juara Piala FA, tapi hanya finish di posisi kelima Liga Inggris dan jumlah golnya bahkan kalah dari Everton yang finish di posisi 11.
Kedepan, Manchester United akan ditangani pelatih tetap yang baru setelah tampil apik bersama Ruud van Nistelrooy. Biasanya setelah bagus ditangani pelatih sementara, Setan Merah akan menemui ujian berat di tangan pelatih tetap yang baru. Apakah Ruben Amorim bisa mengatasinya?